Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Senin 22 Februari 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik secara universal merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Bertepatan dengan itu, dalam bacaan Injil hari ini menceritakan tentang pengakuan para murid dan para pengikut Kristus tentang siapa itu Yesus. Pengakuan ini dijawab oleh Petrus dengan spontan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus sebagai murid Yesus mengungkapkan iman kepercayaan dan pengenalan yang sempurna. Yesus disebut Kristus, telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, membuatnya terpilih sebagai seorang pemimpin dengan diberi kunci kerajaan surga. Menjadi seorang pemimpin yang baik bukan memimpin dengan paksa atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan menjadi teladan dengan sukarela dan pengabdian diri. Inilah yang akan membuat seorang pemimpin diberkati oleh Tuhan dan memberkati sama-sama yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dipilih karena ia berani bersikap mengikuti suara Roh Kudus dan mengakui Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan. Pengakuan Petrus bukan hanya mengatakannya menjadi pemimpin, tetapi menunjukkan bahwa ia siap menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kepemimpinannya. Ia siap mengakui kelemahan dirinya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan Petrus itu mengajak kita untuk menyelami lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita. Karena dari sejak kita lahir, kita sudah diperkenalkan
dan mengenal pribadi Yesus secara mendalam dan memperoleh rahmat dan berkat dari Yesus. Maka dari itu sudah seharusnya kita mengenali pribadi Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita juga mampu menjawab pertanyaan yang dijawab oleh Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Semoga dengan bacaan hari ini kita semakin mendekatkan diri dan mengenal Yesus lebih dekat, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah kita, Tuhan yang hidup. Semoga Tuhan memberimu damai.